Assalamualaikum warahmatullahi. Halo sahabat beriman, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini. Pada pembahasan video kali ini Mimin akan mengupas cerita karomah Al-Habib Soleh Tanggul. Sebelum ke pembahasan ada baiknya kalau kalian subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Share ke teman-teman kalian juga agar mereka dapat ilmu pengetahuan seputar karomah para wali Allah. Habib Soleh Tanggul adalah seorang ulama yang menghabiskan masa dakwahnya di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Ia dipercaya sebagai keturunan ke-39 Rasulullah dari Hadramaut, Yaman, yang hijrah ke tanah Jawa pada sekitar 1920-an, dan menetap di Jember hingga akhir hayatnya. Habib Soleh Tanggul dikenal sebagai ulama yang dermawan dan memiliki banyak karomah, atau anugerah di luar akal dan kemampuan manusia yang biasanya terjadi pada seseorang wali. Karomah-karomah beliau. 1. Mengobati putri Raja Saudi. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Makkah adalah ulama besar yang jadi rujukan hampir semua ulama pada masanya. Beliau juga salah satu penasehat Raja Saudi. Saat itu, Raja memiliki anak cacat sejak lahir. Anak itu tidak punya lubang dubur, karena lubang duburnya ada di pinggang. Tentu saja, sang Raja sudah datang ke pengobatan di mana saja. Tapi hasilnya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya Sayyid Alawi menyarankan agar sang raja mengundang seorang Habib penuh karomah dari Indonesia yang bernama Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid atau akrab disapa Habib Soleh Tanggul. Sang raja akhirnya mengirimkan utusan untuk meminta Habib Soleh Tanggul berkenan datang ke Arab Saudi. Habib Soleh akhirnya bersedia dan berangkat bersama utusan sang raja. Sang raja sudah menyiapkan jamuan istimewa kepada tamunya yang dikenal keramat ini. Sebelum bertemu langsung dengan Raja, Habib Soleh ngobrol santai terlebih dulu dengan Sayyid Alawi, baru kemudian menghadap sang Raja. Anak sang saja sudah duduk di kursi kebesarannya. Disamperin itu anak itu kemudian ditepuk-tepuk belakangnya sambil berkata, "Beker ente, insya Allah beker." Petik 2. Setelah mengucapkan itu, Habib Soleh berkata kepada Sayyid Alawi Al-Maliki, "Ayo Habib, kita pergi dari sini, ana pingin ke tempat antum saja." Sang Raja Arab yang mendengar ucapan itu langsung berkata, "Ya Habib Alawi, inikah yang antum bilang Habib keramat itu? Tidak ada salam, tidak ada perbincangan, malah mau pergi begitu saja." Sayyid Alawi tetap bersikap santai dan tenang saja. Selang beberapa saat, anak raja yang duduk di kursi tadi berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lubang yang ada di pinggang ketutup berubah ke belakang sebagaimana manusia normal lainnya. "Oh iya, tadi belakang saya ditepuk-tepuk sama Habib Soleh." Akhirnya sang raja menawarkan satu peti berisi emas kepada Habib Soleh. "Simpan saja emasmu, ana lebih kaya dari ente. Kalau perlu ana yang kasih ente," jawab Habib Soleh. "Ya Habib Soleh, ana punya anak perempuan. Kalau mau putri ana, akan saya nikahkan denganmu lalu antum aku beri jabatan tinggi di sini," kata sang raja. "Simpan saja putri ente, ana punya syarifah di rumah. Ana gak butuh jabatan dari ente. Ana sudah punya jabatan dari Allah SWT," jawab Habib Soleh. Mendengar pembicaraan ini, Sayyid Alawi Al-Maliki akhirnya menyarankan Habib Soleh agar mau menerima emas tadi. "Ya Habib Soleh, kita di Hadramaut punya saudara-saudara yang susah. Ambil saja dan kasihkan kepada saudara-saudara kita di sana." Habib Soleh akhirnya menerima saran Sayyid Alawi. Kemudian hadiah itu dibagikan kepada saudara-saudara di Hadramaut. Karena kisah ini, Habib Soleh Tanggul di Hadramaut sana dikenal sebagai Habib paling kaya di Indonesia karena sering membantu saudara-saudara yang ada di Hadramaut. 2. Mujarabnya doa beliau. Pernah di sebuah desa terjadi wabah penyakit ganas, yaitu orang sakit sore keesokan paginya mati dan bila paginya sakit maka sorenya mati. Orang-orang menyebutnya penyakit pagebluk. Akhirnya ada seorang penduduk desa yang datang ke Tanggul membawa sebotol air agar didoakan Habib Soleh. Ajaib, setelah meminum air barokah dari Habib Soleh itu, ia langsung sembuh total dari penyakitnya. Berita kesembuhannya pun tersebar ke seantero desa. Keesokan harinya masyarakat desa sebanyak 3 truk datang ke kediaman Habib Soleh untuk meminta air barokah. Habib Soleh tentu kaget dan bingung, ada apa orang sebanyak itu datang ke rumahnya. Setelah mengetahui maksud kedatangan mereka, Habib Soleh memanggil perwakilan penduduk desa itu. "Begini saja, di desa kalian ada danau?" tanya Habib Soleh. "Ada Bib." Petik 2. Habib lalu mengambil secarik kertas, menuliskan sesuatu, menggulungnya lalu berkata, "Ini kertas lemparkan di danau, nanti semua penduduk suruh minum dari situ." Titik. Petik 2. "Baik Bib." Petik 2. Mereka lalu pulang dan melaksanakan apa yang diperintahkan Habib Soleh. Dan benar saja, semua penduduk yang minum dari air danau itu sembuh dan sehat walafiat. Tidak ada satupun yang mati oleh penyakit mengerikan itu.
Lurah desa takjub sekaligus penasaran apa tulisan di balik kertas ajaib itu. Lalu ia pergi ke danau dan mengambil lagi kertas itu. Ia membukanya dan mencoba membaca tulisan yang ada di dalamnya. Ternyata, yang ditulis dalam kertas itu bukan raja-raja Arab atau semacamnya. Di situ hanya terdapat sebuah tulisan Latin yang berbunyi, "Selamat tinggal penyakit." Petik 2. Subhanallah. 3. Mendoakan nelayan. Suatu ketika, Habib Soleh didatangi oleh seorang pemuda yang menjadi seorang nelayan. Pemuda tersebut menceritakan kepada Habib Soleh dan minta didoakan agar mendapat tangkapan ikan yang sangat besar biar bisa dijual mahal. Katanya dengan logat Madura, "Bib, doakan saya Bib, semoga nanti malam mancing dapat ikan yang gede Bib." "Ayo Bib, angkat tangannya Bib, doakan saya," kata Habib Soleh. "Kan lebih baik kecil-kecil tapi setiap hari. Ikit-ikit, bersyukur nanti Allah pasti tambah lagi. Bosen saya Bib, tiap hari kecil terus. Ekali yang gue deh Bib." Karena dipaksa Habib pun mengangkat tangannya. Semoga Allah beri ente ikan yang besar. Amin. Alangkah senangnya pemuda tersebut. Setelah mencium tangan Habib, ia pun pergi langsung melaut pada malam harinya. Namun Masya Allah, demikianlah doa wali Allah. Betul hari itu ia mendapat ikan yang sangat besar tapi ia tak mau ambil. Epat-epat ia kembali ke darat. Habis subuh ia datangi lagi rumah Habib Soleh agar membatalkan permohonannya kepada Allah. Sambil ketakutan dan masih gemetaran ia menyampaikan ceritanya. Sudah Bib, cancel, batal Bib. Jangan berdoa lagi Bib." "Kenapa?" tanya Habib. "Saya saat mau tarik pancing yang pertama kali nongol matanya Bib. Matanya itu sak tempe Bib." "Maksudnya sak tempe itu senampan besar." "Ampun Bib, matanya aja sudah sak perahu saya Bib. Lebih baik saya syukur dah dengan yang kecil-kecil aja Bib." Petik 2. Habib Soleh hanya tersenyum saja. 4. Keberkahan foto Habib Soleh. Cerita ini pernah diutarakan oleh Al-Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul. Dulu, ada pecinta Habib Soleh di daerah Ampel, Surabaya. Dia sedang sangat membutuhkan biaya besar untuk kebutuhan keluarganya. Di rumahnya terpajang foto Habib Soleh Tanggul dan setiap ia melihat foto tersebut selalu bermohon kepada Allah dengan berkah Habib Soleh, semoga ia mendapatkan uang yang ia butuhkan. Hal itu dilakukannya berkali-kali. Sampai pada akhirnya, Habib Soleh didatangi oleh beberapa pejabat pemerintah utusan Adam Malik. Mereka datang membawa hadiah untuk Habib sejumlah uang yang banyak. Pada waktu itu Habib Soleh berkata pada para pejabat yang hadir di rumahnya, "Coba ambil uang yang kalian bawa sejumlah sekian juta, dan serahkan uang itu kepada fulan yang rumahnya di daerah Ampel, Surabaya. Bilang ini dari Habib Soleh Tanggul atas karunia yang Allah berikan untuknya, hanya itu saja, selebihnya kalian bawa kembali." Petik 2. Waktu itu Habib Soleh meminta kepada putranya, yaitu Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid, untuk menulis alamatnya, dan surat kepada si penerima uangnya. Tidak lama utusan pejabat itu sampai di rumah orang yang dimaksud Habib Soleh, lalu menyerahkan uang tersebut sebagaimana arahan Habib. Orang tersebut jatuh tersungkur sambil berucap Alhamdulillah, barakah cucu Rasulullah, lalu ia buka surat dari Habib Soleh yang isinya, "Uang ini yang kau butuhkan sebagaimana permintaanmu kepada Allah di saat memandang gambarku." Subhanallah. 5. Pertemuan Habib Soleh dan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu. Alkisah ketika guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri berkunjung ke kediaman Al-Qut Maula Tanggul Jember Al-Alama Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, bersama Ustadz Abdullah Abdun pendiri Pondok Pesantren Darut Tauhid Malang, dan juga murid-murid guru tua lainnya. Malam itu beliau dan beberapa santrinya tidak bertemu dengan Habib Soleh Tanggul, akhirnya beliau putuskan untuk menginap di kota Tanggul. Pagi harinya beliau beserta murid-muridnya langsung bertemu dengan Habib Soleh dan bercengkrama tentang kalam salaf-salaf Bani Alawi, lalu beliau semua makan bersama. Singkat cerita, maka Al-Habib Muhammad Al-Bahar daturnya Wan Sehan Sang Wali Majzub menyenandungkan qasidah Nabi dengan suara yang teramat merdu sekali disertai tetabuhan marawis dan gendang hajir. Kemudian guru tua Palu Sulawesi Tengah Al-Alim Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menari zafin bersama-sama yang lainnya. Suasana semakin riuh ramai dengan hentakan hajir marawis alunan zafin kesenangan para saadah Bani Alawi. Kemudian guru tua menarik tangan Al-Qut Maula Tanggul untuk berdiri menari zafin bersamanya, dan Al-Habib Soleh Tanggul memainkan samar khas Hadromi. Subhanallah wa Masya Allah. Ketika Habib Soleh main samar, foto-foto wali Allah yang berada di alam barzakh yang menempel di dinding rumahnya Al-Qut Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid semua berterbangan ikut joget hingga banyak yang menyaksikan pingsan dan berteriak Subhanallah. Subhanallah, MAASYA Allah. Hingga Al-Habib Soleh dan guru tua Palu Habib Idrus berkata, penduduk barzakh juga ikut gembira atas pertemuan kami berdua. Petik 2.
hingga dihentikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Bahar, kakeknya Wan Sehan, lalu Al-Qut Maula Tanggul Al-Habib Soleh waktu itu FIL Hal, dalam keadaan fanafilah hingga disadarkan oleh guru tua Sulawesi Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Setelah disadarkan oleh Habib Muhammad Al-Bahar dan Habib Idrus Al-Jufri, maka kembalilah foto-foto wali-wali Allah yang sudah wafat ke tempatnya masing-masing. Kisah ini diceritakan langsung oleh saksi mata kejadian yaitu Waliyah Syarifah Hababah Hadijah binti Al-Qut Al-Alama Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Maula Tanggul Jember atau Umi Kunjun Ibunda Habib Hadi Aseri. 6. Berkat menghadiri Hail Habib Soleh. Setiap tahun di minggu kedua bulan Syawal, ribuan orang akan tumpah ruah ke jalan untuk memperingati perayaan Hail Akbar Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid di Tanggul, Jawa Timur. Ada seorang jamaah berasal dari Madura yang ingin hadir ke sana. Ketika sampai di sana beliau melihat ribuan orang yang hadir memadati tempat acara untuk hadir acara Hail. Ketika acara Hail selesai sudah seperti biasa panitia mengeluarkan hidangan nasi kebuli untuk para jamaah yang hadir, karena banyaknya jamaah yang hadir sehingga nasi kebuli banyak yang tumpah jatuh ke tanah. Lalu si Madura tersebut mengambil plastik untuk memunguti nasi kebuli yang berserakan jatuh ke tanah tersebut. Setelah selesai pulanglah orang Madura tersebut. Sesampai di rumah si Madura tersebut membuka plastik yang berisi nasi kebuli yang dia ambil waktu acara Hail Habib Soleh Tanggul. Nasi kebuli itu disebar ke ladang sawah miliknya. Beberapa bulan kemudian sawah ladang itu menghasilkan panen yang banyak dan kualitas yang jauh lebih baik dari musim sebelumnya. Subhanallah, sungguh tidak akan merugi di dunia dan di akhirat orang-orang yang hatinya terikat dengan kekasih-kekasih Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim. Ila ruhi Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Al-Fatihah.